Selamat pagi, pada saat ini kita akan melihat kuliah tentang biokimia daripada lipoprotein dan dislipidemia. Tujuan dari pelajaran ini adalah mengerti apa itu metabolisme lipid dan lipoprotein dalam tubuh dan bagaimana penjelasannya dan hubungannya dengan penyakit jantung koroner, kardiovaskularitis ya. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa ini kalau kita lihat gambar ini, yang warna ini adalah protein. Ini adalah fosfolipid dan yang hijau ini adalah kolesterol dan yang ini adalah trigliserida. Jadi komposisi daripada lipoprotein ini adalah terdiri dari lipid dan protein. Ya. Jadi di sini kita lihat apa strukturnya. Jadi kalau kita lihat struktur daripada lipoprotein ini ada apoprotein, ada fosfolipid, ini adalah kolesterol dan intinya ada trigliserida atau kolesterol ester. Nah, kolesterol ester ini sintesanya ada yang kita kenal dengan asil kolesterol asil transferase. Ya, jadi ini adalah daripada kolesterol menjadi kolesterol ester, sedangkan lecitin kolesterol asil transferase atau alkat itu adalah isoleucine. Lipoprotein terdiri dari silomikron, very low density lipoprotein, intermediate density lipoprotein, low density lipoprotein, serta high density lipoprotein. Masing-masing ini mempunyai fungsi dan kerja masing-masing yang harus kamu mengerti. Ya, jadi kalau kita lihat ini, mereka dibedakan daripada ukuran dan kepadatan dan juga fungsi dan kerjanya. Jadi kalau kita lihat di sini silomikron, yang dominan adalah trigliserida. VLDL, very low density lipoprotein, masih yang dominan adalah trigliserida dan fosfolipid. Sedangkan intermediate ini adalah juga masih trigliserida dan fosfolipid, tapi sudah mulai kolesterolnya tinggi. Sedangkan LDL atau low density lipoprotein yang dominan adalah kolesterol. Sedangkan HDL yang dominan adalah protein. Jadi kalau kita lihat di sini, high density ini apolipoproteinnya A1, A2 dan E, kolesterol ester, HDL dan HDL. Ini low density ada B100, kolesterol ester, dan di sini adalah ukuran daripada HDL. Very low density ini yang utama adalah trigliserida. Silomikron juga dominan adalah trigliserida. Nah, kalau kita lihat dari ukuran dan ukurannya, maka yang paling besar adalah silomikron. Ini berasal dari makanan trigliserida yang kita makan. Proteinnya adalah B48, C2 dan E. VLDL atau very low density lipoprotein ini adalah 30 sampai 80 nanometer, berasal dari endogenous, dari dalam tubuh kita sendiri trigliseridanya, yaitu B100, C2 dan E. Intermediate ini adalah kolesterol ester dan trigliserida B100. LDL adalah kolesterol ester dan B100. HDL adalah yang paling kecil kolesterol esternya dan di sini proteinnya. Nah, kalau kita lihat struktur dari apoprotein, struktur ini adalah komponen daripada ApoA1, struktur daripada HDL sebagai likatan daripada reseptor HDL dan mengaktifasi lecitin kolesterol asil transferase. ApoB100, struktur komponen LDL dan VLDL, ligannya untuk LDL reseptor. ApoB48, struktur daripada silomikron. ApoC2, aktivator lipoprotein lipase. ApoC3 menghambat LPL dan ApoE adalah arginin yang kaya akan apoprotein, bersifat mengikat daripada LDL reseptor dan silomikron sisa. Jadi kalau kita lihat ukuran, maka yang paling besar adalah VLDL, di mana tinggi trigliserida, baru VLDL, IDL, dan di sini yang paling kecil adalah small dense daripada LDL.
Jadi di sini kita lihat bahwa kerjanya B48 adalah membawa kolesterol ester kurang daripada reseptor LDL binding. B100 itu adalah dominan berhubungan dengan VLDL, LDL dan LDL terikat pada LDL reseptor. C2 silomikron, VLDL, IDL dan HDL mengaktifasi LPL. C3 sama menghambat LPL. Jadi kalau C2 mengaktifasi LPL, C3 malah menghambat. E silomikron remnan, VLDL, ADL dan HDL terikat pada LRP. Sedangkan A1 pada HDL dan silomikron ini adalah aktivasi daripada LCAT, lecithin kolesterol ester transferase. Nah, jadi kalau kita lihat di sini secara persentase silomikron dominan adalah trigliserida. Ya, sedangkan IDL dan LDL dominan adalah kolesterol, sedangkan HDL ini dominan adalah fosfolipid, protein lebih dominan. Ukurannya lebih kecil dan trigliseridanya dikit. Jadi yang di sini kita lihat bahwa komposisi ini berapa persentase daripada komposisi daripada lipoprotein. Dan apa fungsinya? VLDL membawa dari makanan semua asam lemak yang kita makan. Ya. Jadi dari sini nanti dari VLDL dia akan menjadi IDL dengan kehilangan daripada asam lemak. Fungsinya kembali masih melepaskan atau membawa makanan yang mengandung dan semua asam lemak. Dari intermediate ini kehilangan daripada asam lemak nantinya menjadi low density lipoprotein. Nah, low density lipoprotein apa fungsinya? Dia adalah membawa kolesterol dari hati ke perifer. Sedangkan HDL ini adalah seperti sapu jagat. Dia membersihkan, scavenging, membersihkan kelebihan kolesterol yang dari sel dan perifer membawa kembali ke hati. Jadi kerjanya berlawanan dengan LDL. Kalau LDL membawa dari hati ke perifer, kolesterol ini malah terbalik. Silomikron dia membawa fatty acid yang dimakan. Nah, jadi dalam keadaan makan, maka LPL sintesa dan aktivitas akan meninggi. Ya. LPL sintesis dan aktivitas skeletal daripada otot jantung dan otot ini akan turun. Pada keadaan makan, puasa dan keadaan exercise, maka sintesa daripada LPL dan aktivitas di jaringan adiposa turun. Sedangkan meningkat LPL sintesa yang dan aktivitas pada otot. Pada keadaan ibu yang sedang menyusui atau glandula mame, maka yang meningkat adalah LPL aktivitas. Nah, kalau kita lihat di sini, maka makin tinggi lemak, maka dia mengapung. Jadi silomikron, VLDL, trigliserida dia akan mengapung. Sedangkan HDL ini tenggelam karena protein yang dominan, sedangkan lemak kurang. Nah, inilah kita lihat strukturnya. Lipoprotein, ini apoprotein, ini adalah fosfolipid, dan ini adalah kolesterol. Intinya adalah trigliserida dan kolesterol ester. Fungsi silomikron dibentuk oleh sel-sel intestin. Ya, dibentuk. Komposisi utamanya adalah trigliserida dan sedikit protein ApoA1, ApoA2, ApoB48 dan ApoC. Jadi membawa asam lemak dengan adanya lipoprotein lipase. Silomikron remnan, sisa silomikron ini adalah partikel lipoprotein yang akan bersisa dan berakhir pada silomikron. Dan ini akan diambil oleh hati dan dapat digunakan kembali. Recycle. Nah, kalau kita lihat di hati adalah tempat sintesa dan metabolisme lemak sebagai pusat komando sentral dan berhubungan dengan metabolisme lipid. Dan ini adalah tambahan daripada lipoprotein. Transport eksogenus daripada trigliserida 90-94% ini adalah trigliserida yang dominan. Dalam keadaan, dan dia biasanya kalau dalam keadaan puasa tidak ada. Ini akan membawa plasma sekitar 6 jam daripada hati.
dan ini akan menyebabkan kekurangan atau menghasilkan creamy. Jadi kalau kita lihat, kalau kita misalnya habis makan banyak lemak, itu darah kita disentrifuge, maka kelihatanlah bahwa darah ini akan creamy atau banyak lemak. Nah, disinilah kita lihat gambarannya. Dari makanan yang kita makan, makanan lemak yang kita makan ini adalah masuk ke dalam silomikron. Bahasa Palembang adalah bahasa yang paling tepat. Makin lemak makanan itu artinya makin tinggi lemaknya, Jadi dalam hal ini kita lihat makanan yang kita makan di usus akan diserap sebagai silomikron dengan adanya lipoprotein lipase dan dia akan menjadi asam lemak. Sebagian lagi silomikron remnant akan kembali masuk ke dalam hati. Nah, dari sini kita lihat fatty acid tadi atau asam lemak tadi diambil oleh sel-sel tubuh dan membentuk trigliserida. Begitu juga dari hati oleh VLDL dengan adanya lipoprotein akan membentuk fatty acid yang akan diambil oleh sel-sel tubuh. Nah, sebaliknya di sini kita lihat VLDL dia akan menjadi IDL, intermediate. Dari intermediate perantara ini akan menjadi LDL. LDL akan membawa kolesterol ke jaringan atau ke perifer. Sedangkan HDL adalah membersihkan, membawa semua kolesterol kembali ke hati. Nah, jadi yang kata-kata exogenous adalah yang berasal dari makanan. Ini yang bisa kita atur. Sedangkan yang endogenous adalah dari dalam tubuh kita sendiri. Dari dalam tubuh sudah terbentuk. Jadi ini yang harus kita agak susah kita atur. Jadi dalam hal ini kita lihat bahwa kalau endogenous orang ini tinggi, maka kita tidak bisa. Makanan yang kita bisa atur. Nah, usus ada silomikron, menjadi silomikron remnant, ini masuk ke dalam hati. Di hati ada VLDL, very low density lipoprotein, ada LPL, menjadi intermediate density lipoprotein, dan di sini kita lihat dari intermediate akan menjadi LDL, sedangkan HDL akan terbentuk. Nah, disinilah kita lihat sisa makanan yang dimakan ini akan masuk ke dalam jaringan, ya. Jadi LDL akan membawa kolesterol dari hati ke perifer, sebaliknya HDL, makanya dikatakan HDL adalah kolesterol bagus karena dia akan membersihkan kolesterol dari perifer sel-sel kembali ke hati. Di sini kita lihat jalurnya. Jalurnya daripada exogenous tadi berasal dari makanan. Dari makanan ini akan kita lihat dari silomikron masuk dalam kapiler, dari kapiler akan menjadi fatty acid dengan adanya enzim lipoprotein lipase, dan ini juga daripada yang kita makan yaitu masuk di usus menjadi silomikron. Silomikron dengan adanya lipoprotein lipase akan masuk ke dalam asam lemak. Asam lemak inilah yang akan menjadi jaringan adiposa. Jadi kelebihan makanan yang kita makan, maka ini akan menjadi jaringan adiposa menjadi lemak. Jadi jalur daripada exogenous ini adalah berasal dari makanan. Ya, jadi ada protein APO B4, 8, APO C masuk ke dalam silomikron. Silomikron di sini dominan adalah trigliserida yang berasal dari makanan. Nah, dari sinilah akan keluar fatty acid atau asam lemak APO A1, APO C2, dan ada enzim lipoprotein lipase yang akan menghasilkan silomikron remnant, dan ini akan kembali ke hati. Sedangkan yang endogenous adalah yang berasal dari dalam tubuh kita sendiri. Dari dalam tubuh kita sendiri. Jadi ini kita lihat bahwa dalam tubuh kita sendiri ada pembentukan dari atau sudah ada kolesterol. Ya, inilah peranan daripada hati, peranan daripada hati di mana LDL akan membawa kolesterol dari hati ke perifer. Dari hati ke perifer. Dan disinilah peranannya di mana VLDL akan masuk ke dalam kapiler. Nah, endogenous, yang dikatakan endogenous pathway adalah metabolisme yang terjadi dari dalam tubuh kita sendiri. Ini susah diatur karena memang sudah ada dalam tubuh kita sendiri, yaitu dari hati dia akan menjadi dengan adanya ApoE dan APO100, adanya menjadi kolesterol ester, dia akan masuk ke dalam VLDL.
VLDL dia akan dengan adanya enzim lipoprotein lipase mengeluarkan fosfolipid, asam lemak ApoE dan APO menjadi VLDL remnant. Dia masuk lagi kembali ke hati melalui dan menjadi LDL. Kalau kita lihat dari makanan yang kita makan, tergantung berapa banyak makanan yang kita makan, ini adalah kolesterol berkisar 300 sampai 700 mg kolesterol per hari. Sedangkan dari dalam tubuh kita sendiri adalah sekitar 700. Nah, di sini kita lihat, kalau kita makan satu butir telur, merah telur atau kuning telur ini mengandung 200 sampai 300 mg kolesterol. Jadi kalau kebutuhan kolesterol kita adalah sekitar 300, kalau kita sudah makan satu butir telur, yang kuningnya atau merahnya, maka sebaiknya menghindari produk hewani, karena sudah cukup. Kalau kita misalnya makan 2 butir telur, maka ini akan terlihat bahwa terjadi kelebihan daripada kolesterol yang kita makan. Nah, jadi dari kolesterol yang kita makan ini kita lihat bahwa ini akan membentuk, akan dibawa dari jaringan, dari hati ke jaringan. Dan inilah yang akan menjadi penumpukan terjadi pada pembuluh darah. Sedangkan di hati sendiri ada sekitar 800 sampai 1000 kolesterol. Tergantung apa yang kita makan dan bagaimana pembentukan daripada hati. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, dari makanan adalah sekitar 300, endogenous biliary kolesterol adalah sekitar 1000 masuk ke dalam pembuluh dari intestin dengan adanya empedu, ya, masuk kolesterol, ada ditransport dengan adanya akad kolesterol ester masuk ke dalam silomikron. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah jenis-jenis yang bisa menghambat, ya. Yang dimasukkan dengan plant stenol adalah tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang biasanya kalau kita lihat ini adalah bisa menurunkan kadar kolesterol, yaitu pektin. Ya. Nah, inhibitor akan menghambat kerja daripada ini adalah obat untuk menurunkan kadar kolesterol. Nah, beberapa tahap ini melibatkan daripada absorpsi kolesterol daripada intestin. Kolesterol diabsorpsi dari makanan, dari usus, langsung dari sumber yang kita lihat adalah berasal dari makanan yang kita makan, kolesterol yang kita makan. Kolesterol adalah berasal dari lemak hewani. Lemak tumbuh-tumbuhan tidak mengandung kolesterol. Ya. Misalnya minyak kelapa sawit, minyak kelapa, santan, ini semua mengandung trigliserida, tidak mengandung kolesterol. Nah, biliary kolesterol adalah dari dalam tubuh. Nah, inilah yang kita lihat, keadaan ini akan meningkatkan bagaimana keadaan kolesterol dalam tubuh. Kolesterol ini mengemulsifikasi daripada empedu dan akan dibungkus menjadi lipid. Lipid ini akan diangkut dengan melalui brush border ke usus enterosit. The brush border ini akan ke enterosit dan kolesterol dilepas dan masuk ke dalam enterosit. Exogenous pathway. Exogenous artinya berasal dari luar, dari makanan. Transport daripada lemak, terutama adalah silomikron, mengangkut trigliserida ke hati. Sedangkan endogenous pathway atau jalur dari dalam ini mengangkut lipid dari hati ke jaringan, yaitu VLDL dan LDL. Bagaimana kerja daripada hormon-hormon? Hormon insulin adalah hormon anabolisme. Insulin menurunkan kadar plasma glukosa, menginaktivasi lipase, menurunkan lipolisis dan katabolisme daripada trigliserida dan asam lemak serta glukosa. Insulin merangsang lipogenesis. Jadi kalau kita makan, kalau insulin cukup, maka di pembuluh darah akan dibersihkan, maka akan dibentuklah jaringan lemak, jaringan adiposa. Asam lemak akan berubah menjadi trigliserida. Insulin membantu untuk pembentukan daripada jaringan adiposa. Jadi pada orang diabetes di mana terjadi insulin defisiensi atau insulin resistant, ini akan mempromosikan lepasnya asam lemak dan merubah menjadi konversi daripada hati. Nah, di sini kita lihat jalur daripada endogenous lipoprotein, yaitu VLDL dan LDL. Dari hati dia akan menjadi VLDL dibawa ke kapiler. Dengan adanya enzim lipoprotein lipase, asam lemak dilepaskan.
Very low density lipoprotein dibentuk oleh hati, ditransport endogenous trigliserida masuk ke dalam hati dan jaringan. 50-65% dari beratnya adalah trigliserida. Kelebihan-kelebihan daripada makanan yang kita makan, walaupun itu dalam bentuk karbohidrat, akan dirubah menjadi trigliserida oleh hati. Dan dalam hal ini akan melepas daripada asam lemak menjadi sel. Ini lebih padat daripada silomikron. Sedikit protein, 8% hanya. ApoB 100, ApoC dan ApoE. Nah, bagaimana dengan komposisi karbohidrat, makanan karbohidrat yang tinggi? Dan ini akan membentuk VLDL. Jadi, dari karbohidrat yang kita makan, maka hati akan melepas trigliserida dengan VLDL. Inilah VLDL, kita lihat. Jadi dominan adalah yang biru-biru ini adalah trigliserida. Ya, ini ApoB 100, ApoE, dan ini adalah kolesterol. Yang ini kolesterol. Nah, VLDL sintesa. VLDL sintesa daripada silomikron tadi. Nah, di sini adalah VLDL siklusnya. Adanya assembly daripada sekresi, hidrolisa daripada LPL, uptake pengambilan langsung dari hati, dan flux daripada pathway. Intermediate density lipoprotein. Lipoprotein yang menghasilkan adalah akibat kehilangan daripada asam lemak dari VLDL. Dan komposisi dominannya adalah kolesterol ester. Protein similar ini adalah bentuk daripada VLDL, tapi lebih besar 15%, yaitu ApoB 100 dan ApoC dan ApoE. Mengambil dari hati dan akan tertinggal di sirkulasi. Dan ini akan berubah menjadi LDL. LDL dibentuk oleh hati, sekitar 50% daripada beratnya adalah kolesterol. Maka itu dikenal dengan atherogenic lipoprotein atau dikenal dengan kolesterol jelek. Karena dia berfungsi adalah membawa kolesterol dari hati ke perifer, ke sel, yaitu sel membran, hormon, pembentukan daripada hormon, dan proteinnya hanya 21%, yaitu terdiri dari ApoB 100 yang terikat dengan LDL reseptor. LDL reseptor membran ini terikat dengan protein dan LDL, menyebabkan terjadinya pengambilan atau melepas daripada mantelnya. Lipoprotein pathway endogenous. Yang dikatakan endogenous adalah dibentuk oleh hati sendiri atau oleh di dalam tubuh sendiri. Yaitu di sini kita lihat pada LDL reseptor ada pada hati, dia ada LDL, LDL akan membawa ke perifer, jaringan perifer, dan ada reseptor yang akan mengambilnya. Efek daripada konsentrasi LDL. Apa yang meningkatkan LDL konsentrasi? Yang pertama adalah lemak jenuh, saturated fatty acid, trans fatty acid, asupan kolesterol yang tinggi, gaya hidup, dan genetik. Sedangkan yang menurunkan LDL adalah makanan yang tinggi polyunsaturated fatty acid, omega 3 fatty acid, dietary fiber, makanan yang berserat tinggi, gaya hidup, dan genetik. Nah, LDL oksidasi dan kolesterol kita lihat di sini. LDL akan masuk terjadi oksidasi, adanya oksidan, dan di sini akan memberikan respon seluler untuk oksidasi. Sedangkan antioksidan akan menghambat kerja daripada seluler respon untuk oksidasi. Nah, di sini kita lihat bahwa pada orang dengan insulin resisten akan meningkatkan NEFA dan glukosa influx. Insulin resisten juga menurunkan ApoB degradasi. Insulin resisten akan menurunkan LPL dan meningkatkan VLDL. Nah, disinilah kita lihat bahwa peranan daripada LDL partikel ini akan lebih kecil, lebih padat, dan lebih efisien untuk dihapuskan. Peranan daripada atherogenicity pada small density low density lipoprotein berhubungan langsung dengan plasma dari normal ukuran LDL, meningkatkan interaksi dengan scavenger reseptor, lebih susceptible untuk oksidasi, terjadi oksidan,
oksidasi dan menurunkan antioksidan. Masuk ke dalam, lebih cepat terjadi pada pembuluh darah sehingga terjadi endothelial cell yang disfungsi. Indirect, secara tidak langsung mengadakan hubungan dengan membalik kerja daripada HDL. Marker untuk atherogenik yaitu triglyceride remnant dan insulin resistant. High density lipoprotein. High density lipoprotein dikenal dengan kolesterol bagus. Sebagai komponen utamanya adalah fosfolipid. Lipoprotein yang dibentuk oleh hati dan intestin dan akan dibawa ke sirkulasi oleh pembuluh darah. Dan ini akan mengumpulkan kolesterol dari sel bawa ke hati. Komposisinya adalah 30% adalah fosfolipid, 20% adalah kolesterol, protein 50% yaitu ApoA, ApoC dan ApoE. Dan inilah akan menghambat atau membalik transport daripada kolesterol. Kalau LDL membawa dari hati ke perifer, dan ini adalah sebagai membawa dari perifer ke hati, seperti scavenger atau sapu jagat. HDL adalah tadi sebagai transport yang membalik, ya. Jadi dia membawa dari perifer sel-sel ke hati. Ini kerja daripada HDL. Metabolisme HDL ini adalah peranan di mana peranan ini akan berperan untuk mengangkut, membersihkan daripada kolesterol di perifer. Nah, di sini kita lihat lipoprotein pathway-nya, LDL reseptor akan membawa dari hati ke perifer dengan adanya spesifik reseptor. Sedangkan kolesterol yang bagus akan membersihkan pembuluh darah. Karena dia akan membawa dari pembuluh darah dari sel-sel perifer ke hati. Nah, kalau kita lihat di sini ada apa kunci daripada enzim dan faktor kofaktor pada metabolisme ini, yaitu HMG-CoA reduktase. HMG-CoA reduktase ini adalah mereduksi HMG-CoA menjadi mevalonat asid. Ini adalah stepnya limiting pada kolesterol. Biosintesanya terutama pada hati dan otot. Lipoprotein lipase mencerna trigliserida inti dan silomikron dan VLDL. Hepatik lipase merubah IDL ke LDL. Si ATP akan mentransfer kolesterol ester S from HDL dari HDL ke lipoprotein dan akan bertukar dengan trigliserida. Sedangkan kalau kita lihat LCAT, lecithin kolesterol asil transferase merubah kolesterol ke kolesterol ester. Apolipoprotein A sebagai protein yang terutama pada HDL mengaktifasi reaksi ini. ApoB sebagai protein yang merubah daripada VLDL dan IDL dan LDL. ApoC2 dan ApoE ini dapat daripada HDL. Inilah gambaran daripada high density lipoprotein. Diameternya 70 sampai 100, lebih kecil, tapi yang dominan adalah protein sedangkan kolesterol lebih sedikit. Bagaimana proteksi daripada HDL? HDL akan memproteksi. HDL adalah reparasi endotelial sel sebagai anti-inflamatori, sebagai kolesterol reseptor, kolesterol ester donor, ya, modulasi daripada endothelial function dan proteksi terhadap oksidasi. Apa yang meningkatkan HDL? Masih dalam kebingungan dan belum ada kepastian apakah diet rendah karbohidrat bisa sebagai proteksi. High monounsaturated fatty acid. Asupan monounsaturated fatty acid yang tinggi ini akan mempengaruhi gaya hidup dengan olahraga dan faktor genetik. Nah, high density lipoprotein kerjanya adalah membalik kolesterol transport. Jadi kalau LDL membawa ke perifer dan sel, ini malah terbalik. Dia akan membawa dari sel dan perifer ke hati. Itulah dikenal sebagai kolesterol yang bagus. Mempertahankan fungsi endotelial supaya tetap bagus. Proteksi terhadap trombosis, yaitu ApoA1 inhibitor
generasi daripada kalsium, induksi daripada prokoagulasi, dan aktivitas daripada eritrosit. Menurunkan viskositas dan membentuk daripada mengizinkan terjadinya membantu adanya deformabilitas. Sebagai properti antioksidan yang berhubungan dengan enzim call paraoksinase. Apa yang dikenal dengan dislipidemia? Apa itu dislipidemia? Dislipidemia adalah kenaikan daripada trigliserida postprandial lipemia. Jadi kalau habis makan kita lihat bahwa kenaikan daripada banyak sekali lemak. Small dense LDL tipe B. Jadi kenaikan daripada LDL, HDL yang rendah, dan kenaikan daripada total kolesterol. Jadi trigliserida meningkat, total kolesterol meningkat, HDL turun, LDL meningkat, dan adanya lipemia sesudah makan. Mekanisme yang berhubungan dengan insulin resisten. Kalau terjadi insulin resisten, maka pembentukan daripada sel dan free fatty acid akan meningkat. Di hati, di mana trigliserida akan meningkat, ApoB akan meningkat, VLDL meningkat. Jadi dalam keadaan ini VLDL akan meningkat, HDL akan turun. Dan ini juga akan mempengaruhi daripada ginjal. Nah, dislipidemia pada orang diabetes meningkatkan ApoB, trigliserida, VLDL, dan LDL serta small density lipoprotein. Yang turun adalah HDL dan ApoA1. Insulin resisten berhubungan dengan hipertensi, tipe 2 diabetes, aterosklerosis, dislipidemia, gangguan daripada glukosa tolerance, penurunan daripada aktivitas fibrinolitik, obesitas, polikistik ovary disease, hiperuricemia, dan akantosis nigricans. Akantosis nigricans ini biasanya hitam di sekitar leher dan ketiak. Small density lipoprotein ini akan meningkatkan kadar daripada LDL, meningkatkan trigliserida, kolesterol pada SETP, dan meningkatkan delipidasi. HDL yang rendah. HDL yang rendah nantinya kita lihat bahwa ini akan mempengaruhi dan akan berhubungan dengan penyakit jantung koroner. Dan berhubungan dengan HDL ini akan berhubungan dengan monosit, kemotaksis, dan LDL koksidasi. HDL yang rendah ini akan meningkatkan terjadinya LDL yang tinggi, elevasi daripada trigliserida. HDL yang rendah juga akan meningkatkan katabolisme daripada small density HDL. Rendah daripada HDL ini akan terjadi partikel-partikel, ya. Jadi dalam hal inilah kita lihat bahwa dislipidemia, tinggi trigliserida, pada waktu makan, habis makan nanti kelihatan bahwa banyak lemak, small density low density lipoprotein, HDL yang rendah. Bagaimana menghitung total kolesterol dan LDL? Total kolesterol adalah HDL ditambah LDL ditambah VLDL, atau VLDL adalah trigliserida bagi 5. Jadi kalau kita lihat LDL, total kolesterol dikurangi HDL dan VLDL atau trigliserida bagi 5. HDL, total kolesterol dikurangi LDL dan trigliserida bagi 5 atau VLDL. Ini yang harus kamu mengerti dan tahu cara menghitung. Jangan sampai salah kadar kolesterol dan LDL. Klasifikasi daripada penyakit keturunan, yaitu familial hypercholesterolemia, high density lipoprotein LDL kolesterol, yaitu tipe 2A. Adanya poligonic familial hypercholesterolemia, familial combined hyperlipidemia, dan LDL-C. Adanya familial dyslipidemia di mana trigliserida tinggi, HDL rendah. Familial dysbeta lipoprotein tipe 3. Ya. Jadi kalau kita lihat lipoprotein, hiperlipoproteinemia klasifikasi menurut Fredrickson Levy Leis klasifikasi. Tipe 1 lipoprotein yang lipase adalah meningkat adalah silomikron. Tipe 2A LDL yang meningkat. Tipe 2B
LDL dan VLDL, tipe 3 IDL atau LDL1, tipe 4 VLDL yang meningkat, tipe 5 VLDL dan silomikron. Nah, di sini kita lihat apa ini? Pada keadaan familial hyperkolesterolemia, maka keadaan ini total kolesterolnya akan meningkat dari 275 sampai 500. LDL akan meningkat tipe 2A. Ini akan menyebabkan terjadi santoma pada dewasa dan adanya penyakit vascular disease pada usia 30 sampai 50 tahun. Yang homozigot, total kolesterol naik di atas 500, LDL meningkat, fenotype adalah 2A. Biasanya akan terjadi santoma pada orang dewasa dan penyakit vaskuler pada anak-anak. Familial defective B100, heterozigot, total kolesterol 275 sampai 500, LDL meningkat 2A. Polygenic hyperkolesterolemia, total kolesterol 250 sampai 350, LDL meningkat tipe 2A. Familial hypertriglyceridemia, maka yang meningkat adalah trigliserida 250 sampai 750, VLDL meningkat dan ini adalah fenotip tipe 4. Biasanya asimptomatik tapi berhubungan dengan kenaikan daripada resiko cardiovascular disease. Familial LPL deficiency, total trigliserida meningkat di atas 750. Meningkat VLDL dan silomikron. Biasanya ini asimptomatik sampai nanti ada gejala-gejala dan kadang-kadang terjadi sakit perut dan hepatosplenomegaly. Dan kalau kita lihat di sini, selanjutnya adalah combine, di mana kombinasi antara kenaikan daripada total kolesterol dan trigliserida, yaitu kenaikan daripada LDL dan VLDL. Ini tipe 2B, biasanya asimptomatik sampai terjadi penyakit kardiovaskuler. Ada riwayat keluarga yang tinggi kadar trigliserida dan LDL kolesterol. Beta lipoproteinemia, kadar daripada trigliserida 250 sampai 750, kadar kolesterol 250 sampai 500. Biasanya asimptomatik sampai terjadi perkembangan daripada penyakit-penyakit kardiovaskuler dan bisa terjadi adanya palmar atau santoma. Etiologi biasanya adalah genetik dan diperburuk dengan lingkungan, faktor-faktor yang menyebabkan lipoprotein abnormal. Daripada kita melihat bahwa juga kadar daripada laboratorium adanya hiperlipidemia dan ini adalah penyakit yang kita lihat abnormal. Tangier disease ini adalah penyakit genetik yang diakibatkan karena ADL, false particle yang meningkat. Ya. Ini adalah resiko tinggi untuk terjadi penyakit kardiovaskuler. Nah, kalau kita lihat di sini, apa yang kita lihat dari pembuluh darah? Pembuluh darah yang seharusnya bersih. Di sini adanya platelet, adanya ikatan atau trombosit yang menumpuk dan di sini adalah pembuluh darah. Dan inilah yang kamu lihat bahwa pada keadaan inilah kalau terjadi stroke atau terjadinya myocard infarct, di mana terjadinya transient ischemic attack, ini semua adalah akibat daripada penyumbatan daripada pembuluh darah. Ya, jadi kalau kita lihat ini adalah trombos yang bisa jalan-jalan, emboli, dan ini adalah embolus yang menyumbat pembuluh darah. Jadi pembuluh darah yang harusnya bersih malah ini tersumbat. Penyakit kardiovaskuler ini adalah penyakit-penyakit secara umum. Terjadinya aterosklerosis, di mana aterosklerosis ini akan menyebabkan penyakit kardiovaskuler. Resiko ini adalah akibat daripada lipoprotein. Biasanya ini akan berhubungan secara positif, berhubungan dengan kadar LDL yang tinggi pada cardiovascular disease, sedangkan HDL ini secara negatif dia akan berhubungan dengan penyakit kardiovaskuler. Faktor resiko, usia laki-laki lebih dari 45 tahun, usia wanita adalah 55 tahun ke atas, atau pada orang-orang yang terjadi menopause dini, ya, tanpa pengobatan estrogen. Riwayat keluarga adanya prematur, di mana adanya myocard infarct,
kematian mendadak di bawah usia 55 tahun, baik itu dari bapak ataupun keluarga langsung atau yang dekat sekali sebelum usia 65 tahun dari ibunya. Perokok, hipertensi, kadar tekanan darah lebih dari 140/90, LDL yang rendah kurang dari 40. Nah, ini akan berhubungan dengan penyakit-penyakit diabetes, kadar kolesterol yang rendah. Sebaliknya kalau dia kolesterol HDL ini di atas 60, ini akan menurunkan resiko untuk terjadi penyakit-penyakit kardiovaskuler. Ya, jadi kalau kita lihat di sini pembuluh darah bayi baru lahir bersih. Nah, disinilah terjadi penumpukan lemak menjadi pembuluh darah menyempit dan tersumbat. Nah, di sini kita lihat pletora non-lipid, adanya vasodilatari endotelial disfungsi, aterosklerosis, general inflammatory marker, ya, dan homocysteine. Di sini kita lihat peranan daripada aterosklerosis ini akan menjadi terjadinya penyumbatan darah, pembuluh darah, dan adanya sel-sel tumpukan daripada aterosklerosis. Jadi aterosklerosis ini adalah penyakit inflamasi di mana terjadi oksidasi pada LDL yang akan merangsang untuk terjadi proses aterosklerosis. Ya, dengan mengaktifasi daripada faktor NF-kB, ya, atau oksidasi LDL. Nah, oksidasi LDL ini juga meningkatkan ekspresi monosit, kemoattractant, ya, protein, makrofag koloni. Dan ini makrofag juga akan menjadi scavenger, ya. Yang seharusnya dia sebagai scavenger ini malah menumpuk. Nah, akut fase daripada respon adanya pro-inflammatory risk factor, ya. Dan inilah yang akan mengganggu terjadinya sumbatan pada pembuluh darah. Ya, jadi kalau kita lihat di sini terjadi aterosklerosis, akumulasi daripada foam cell, otot pada pembuluh darah akan terjadi penumpukan akibat kolesterol yang terjadi. Ya, seharusnya ini dioksidasi dan akan menumpuk, tapi ini terjadi penyumbatan daripada sel darah putih yang seharusnya diambil oleh HDL ini malah tinggal dan terjadi oksidasi. Kadar kolesterol yang diinginkan. Total kolesterol adalah kurang dari 100, LDL kurang dari 100, lebih dari LDL kita harapkan adalah kurang dari 100, total kolesterol kurang dari 200. Kolesterol laki-laki adalah HDL lebih dari 40, perempuan lebih dari 50, trigliserida adalah kurang dari 200. Ya. Jadi kalau kita lihat interpretasi daripada lab, kalau misalnya total kolesterol kurang dari 200, ini akan membantu untuk menurunkan resiko penyakit jantung. 200 ke 239 ini borderline tinggi. Di atas 240 dianggap tinggi. HDL kolesterol kurang dari 40, resiko untuk terjadi jantung koroner tinggi. 40 sampai 59 ini akan membuat perlindungan, sedangkan kadar kolesterol HDL lebih dari 60 ini adalah proteksi terhadap penyakit jantung koroner. LDL yang diharapkan optimal adalah kurang dari 100. Ya. Jadi kalau di atas 100, di atas 130 ini bahaya, apalagi kalau sampai 160. Trigliserida kurang dari 150. Ya. Jadi kalau sampai 200, di atas 200 ini adalah tinggi, dan di atas 500 sangat tinggi. Nah, jadi di sini kita lihat bagaimana idealnya. Idealnya adalah LDL kolesterol kurang dari 100. Ya, jadi kalau dalam hal ini menghitung LDL kolesterol, total kolesterol dikurangi HDL kolesterol ditambah dengan 1/5 daripada trigliserida. HDL kolesterol lebih dari 35 dan sekarang adalah lebih dari 40 untuk laki-laki. Untuk wanita adalah lebih dari 60, lebih dari 50. Trigliserida kurang dari 200. Kalau sampai di atas 400 ini adalah tinggi sekali. Ya, apalagi kalau sampai di atas 1000. Nah, bagaimana gaya hidup? Gaya hidup. Gaya hidup dilihat bahwa yang akan mempengaruhi adalah merokok, obesitas, inaktif, kurang bergerak, makan berlebihan, dan stres. Ini akan mempengaruhi terjadinya obesitas,
Hipertensi dan diabetes terjadi dislipidemia. Dislipidemia terjadi aterosklerosis. Aterosklerosis terjadi chronic heart failure, gagal jantung, dan bisa terjadi aritmia. Efek daripada exercise, olahraga, akan mengaktifasi daripada otot, menurunkan trigliserida, menurunkan berat badan, dan meningkatkan HDL. Bagaimana dengan diet? Diet vegetarian. Orang-orang diet vegetarian maka asupan kolesterolnya sedikit. Tapi kalau dia ovo vegetarian maka dia masih makan telur. Menurunkan karbohidrat. Kalau karbohidrat diturunkan, VLDL dan trigliserida akan turun. Menurunkan lemak, menurunkan silomikron dan trigliserida. Unsaturated, monopoli unsaturated ini akan mereduksi atau menurunkan plasma kolesterol. Fiber, terutama adalah pektin, ini dapat menurunkan kadar kolesterol darah. Postprandial, perubahan-perubahan ini akan kita lihat adanya peningkatan daripada simpanan daripada fat melalui LPL, meningkatnya exchange kolesterol untuk VLDL, trigliserida dalam HDL, LCAT aktivitas, meningkatnya lecithin kolol acid transferase, ya. Dan ini postprandial. Jadi kalau kita lihat komponen ini, kalau kita lihat yang dikatakan obesitas, kalau misalnya rasio waist hip ratio, ya, waist hip ratio menurut WHO adalah laki-laki lebih dari 0,9, wanita lebih dari 0,8 ini, dan ini adalah BMI, body mass index atau indeks massa tubuh, IMT lebih dari 30, IMT lebih dari 30. BMI lebih dari 30, hipertrigliseridemia, kadar trigliserid lebih dari 150, HDL, laki-laki kurang dari 35, perempuan kurang dari 40. Kalau menurut ATP3, laki-laki kurang dari 40, perempuan kurang dari 50. Tekanan darah, adanya riwayat makan obat hipertensi, toleransi glukosa, di mana kadar glukosa tinggi, atau mikroalbuminuria, rasio daripada albumin dan urin, kreatinin 30. Ya. Jadi di sini kita lihat bahwa National Cholesterol Education Program 2001, kalau ada 3 di antara komposisi ini, maka ini sangat berbahaya. Yaitu kalau misalnya terjadi obesitas, ya. Jadi lingkar perut untuk laki-laki lebih dari 102, untuk perempuan lebih dari 88. Jadi kalau kamu lihat, kalau kamu pakai baju atau celana atau itu ukuran berapa? Kalau ukuran 40 artinya 102 itu sudah. Kalau dia, karena lingkar perut itu nomor 32, nomor 40 itu 40 kali 2,5. Hipertrigliseridemia lebih dari 150. HDL yang rendah, laki-laki adalah kurang dari 40, wanita kurang dari 50. Hipertensi lebih dari 135/80, gangguan glukosa, yaitu tipe 2 diabetesnya. Jadi di sini kita lihat bahwa kalau kadar glukosanya puasa lebih dari 100, atau kalau kita lihat kalau kadar HbA1c-nya lebih dari 7. Bagaimana sindroma metabolik ini? Yaitu sentral obesitas, adanya insulin resistan, adanya tipe 2 diabetes, dislipidemia, dan hipertensi. Ya. Nah, disinilah kita lihat adanya abdominal obesitas, baik itu faktor genetik maupun faktor lingkungan. Ya. Ini akan meningkatkan terjadinya insulin resistan, trigliserid meningkat, blood pressure atau tekanan darah akan meningkat, HDL akan turun, terjadi aterosklerosis, dan kalau pecah trombosis, ini akan terjadi kardiovaskuler, gangguan. Pengobatan ini kamu akan lihat. Di sini kita lihat bahwa summary daripada ATP3 guideline ini, kita melihat bahwa peranan daripada step 1 akan melihat bahwa kadar lipoprotein, ya, 9 sampai 12 jam puasa. Apakah ada riwayat daripada coronary heart disease, adanya penyumbatan atau symptomatic carotid artery disease, peripheral artery disease. Yang ketiga, perokok, darah tinggi, low HDL, ada riwayat keluarga yang kena serangan jantung di bawah usia 55. HDL kolesterol kalau dia tinggi lebih dari 60, ini akan bersifat negatif, akan sebagai proteksi, ya.
Nah, disinilah kita lihat bahwa faktor-faktor resiko di mana kalau LDL kurang dari 100 ini sangat baik, ya. Dan kalau dia tinggi ini mempunyai resiko. Nah, disinilah kita lihat bahwa makanan yang kita makan, saturated fat acid, ya, kolesterol, kadar kolesterol yang kita harapkan. Jadi di sini kita lihat ATP ini akan juga menstimulasi serum daripada kolesterol, idealnya adalah kurang dari 150, ini bagus sekali, ya. Kolesterol LDL yang diharapkan adalah kurang dari 100, ya. Jadi di sini kita lihat bahwa ini akan berperan. Bagaimana peranan nicotinic acid atau niacin? Ini bisa menurunkan kadar kolesterol, tapi ada flushing atau panas di muka, ya. Nah, nicotinic acid, niaspan. Bile acid sequestran itu golongan obat kolesteramin dan kolispol. HMG-CoA reduktase inhibitor ini adalah golongan statin, lovastatin, paravastatin, simvastatin, termasuk atorvastatin. Efek samping yang tidak diinginkan adalah badan sering pegal-pegal, maka dianjurkan untuk pengobatan daripada golongan statin, dianjurkan untuk makan di malam hari. Fabric acid derivat ini bisa menurunkan daripada kolesterol dan trigliserida, yaitu clofibrat, gavimbrocil, dan juga probukol. Dan inilah kita lihat di mana kerjanya. Statin akan menghambat enzim HMG-CoA reduktase, ya. Jadi sintesa daripada enzim sintesis ini akan dihambat. Statin juga meningkatkan kolesterol uptake, pengambilan dari pembuluh darah, dan membuat adanya LDL reseptor. Wytorin ini adalah kombinasi daripada obat, yaitu simvastatin dan ezetimibe, ya. Jadi ini akan menurunkan kadar kolesterol. Jadi di sini kita akan lihat kerja daripada obat-obat di mana, ya. HMG-CoA reduktase, golongan statin, ya. Golongan statin dapat menurunkan kadar kolesterol. Bile acid sequestramin yaitu golongan kolesteramin dan kolesteramin. Nicotinic acid atau niacin dan fabric acid adalah gemfibrocil, fenofibrat, dan clofibrat. Ini lebih ke arah menurunkan kadar trigliserida. Nah, bagaimana nutrisi terapinya? Gaya hidup dirubah, olahraga, modifikasi daripada makanan yang mengandung lemak, makanan tinggi buah-buahan dan sayuran, dan biji-bijian, dan ini akan meningkatkan. Membatasi makan daripada garam, kurang sampai 2400, termasuk stanol ester. Nah, inilah yang kita anjurkan. Jadi makanan yang dianjurkan saturated atau lemak jenuh kurang dari 7%, dulu dikatakan 10%, polyunsaturated fatty acid sampai 10%, monounsaturated sampai 20%, lemak yang dimakan adalah 25 sampai 30%, karbohidrat 50 sampai 65% daripada total kalori. Serat adalah 20 sampai 30 gram, protein adalah 15% dari total kalori. Kolesterol, asupan kolesterol ada 200 mg. Total kalori ini adalah diharapkan dapat memberikan keseimbangan. Jadi dalam hal ini saturated fat, lemak jenuh adalah berasal dari hewan. Lemak jenuh, hewan, susu, butter, mentega yang bukan margarin, tapi mentega yang berasal dari hewani. Minyak, vegetable oil seperti minyak kelapa ataupun palm kernel oil. Polyunsaturated fatty acid yaitu yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, terutama safflower, corn, minyak jagung, dan soybean oil. Monounsaturated fatty acid ini akan berasal daripada produk hewani, bisa produk tumbuh-tumbuhan seperti olive oil, canola oil, avocado, apokat, dan peanut oil, ya. Nah, disinilah yang kita lihat ada namanya cage, ya. Di sini yang kita harapkan untuk dihindari atau dikurangi. Cheese, ya. Ini adalah whole milk, animal fat, hamburger, ya. Got it away from home. Jadi makanlah, jangan makan banyak di luar. Kurangi makan seperti donat dan cookies. Nah, kalau sampai terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, maka terjadi coronary angioplasty, bypass, ya. Nah, diet suplemen yang kita inginkan adalah omega 3 fatty acid.
Jadi ikan yang kita haruskan adalah ikan laut dalam, bukan ikan lele dan patin. Karena ikan lele dan patin ini kolesterolnya tinggi. Ikan laut dalam ini akan dianjurkan, sangat baik sekali karena dilihat bahwa orang-orang ini akan membantu. Misalnya juga adalah produk daripada soy, produk dari kacang kedelai, karena ini fitoestrogen ini akan menghambat oksidasi daripada LDL. Dianjurkan 25-35 gram. Bawang putih ini sangat bagus sekali untuk bisa menurunkan daripada LDL. Kolesterol, margarin, mengganti butter menjadi margarin. Benekol ini juga bisa menurunkan. Jadi dalam hal ini juga kita lihat adanya soluble fiber termasuk walnut, green tea, dan kombinasi diet yang rendah kolesterol. Fiber menurunkan LDL, meningkatkan HDL. Seperti contohnya fiber ini adalah pektin dari berasal daripada buah-buahan. Kalau kita lihat kalau dari buah itu adalah yang seperti selai. Avocado adalah monounsaturated fatty acid. Kacang-kacangan tinggi serat, rendah lemak, dan mengandung lecithin. Fitosterol, minyak wijen, safflower, spinach, okra. Ya. Nah, disinilah kita lihat apa-apa yang kita anjurkan, termasuk di sini bawang putih, ya, shiitake mushroom ini juga. Jadi untuk menghambat ini adalah menurunkan kadar lemak, sedikit mungkin untuk menggunakan butter, mayonnaise, dan margarin. Lebih banyak menggunakan unsaturated fatty acid untuk menghindari gangguan ini. Membatasi juga penggunaan gula dan alkohol. Dan di sini kita lihat banyak minum air putih setiap hari, minimal 8 gelas, 2 liter. Meningkatkan makan daripada sayuran dan buah-buahan karena ini akan banyak tinggi serat, akan membantu untuk mengurangi kadar kolesterol. Jadi kurangi lemak, makan protein, dan banyak mengandung tofu, kacang-kacangan, ikan. Makanlah secara perlahan-lahan, jangan makan terlalu cepat, sehingga ini dapat membantu. Semoga pelajaran ini berguna bagi kita semua. Kalau ada pertanyaan, kamu akan memperkenalkan diri, kelas mana, nama siapa, bisa WA saya di 0852 7940 7460 0852 7940 7460 pada waktu jam kuliah. Jangan pada waktu saya istirahat. Terima kasih.